Halo, selamat datang di vlog diskusi kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan, nama aku Amanda. Aku Sondang. Aku Dinda. Aku Rania. Aku Juli. Aku Aneska. Oke, pada vlog hari ini kita akan membahas mengenai apa itu negara kesejahteraan, dan kita juga bakal bahas kasus pembubaran demonstrasi di Unisba dan Unpas. Nah, sebelum itu kita akan memulai di segmen 1 dulu. Apa sih itu negara kesejahteraan? Boleh. Segment 1. Oke, jadi negara kesejahteraan rakyat atau yang biasanya kita sebut dengan welfare state itu adalah suatu konsep di mana negara dalam tujuan penyelenggaraan negara itu mengutamakan kesejahteraan warga negaranya atau rakyatnya. Tapi negara juga tidak hanya menjamin keamanan aja loh teman-teman. Tapi negara juga memenuhi hak dasar, contohnya kayak pendidikan, keamanan, keadaan sosial, dan juga jaminan masyarakat di Indonesia. Oh, berarti yang kemarin yang buat MBG, itu BPJS, itu sebenarnya itu fasilitas dari negara ya? Untuk kesejahteraan masyarakatnya. Oh, begitu. Jadi sebenarnya pemerintah tuh udah sudah mengikuti apa itu negara kesejahteraan, pengertian dari negara kesejahteraan sebenarnya gitu kan, kayak udah memfasilitasi memfasilitasi masyarakat untuk kebutuhan sehari-harinya masyarakat gitu loh ya. Emang sudah seharusnya seperti itu? Iya. Segment 2. Nah, terus kan tadi di segmen pertama kita udah bahas tentang pengertian dari negara kesejahteraan itu apa ya, dimana tugasnya pemerintah itu adalah untuk melindungi hak-hak masyarakatnya. Nah, terus apa sih keterkaitan pembubaran demonstrasi yang terjadi di Unpas sama Unisba sama negara kesejahteraan? Oke, sebelum kita ngebahas konsep negara kesejahteraan, terus hubungannya sama kejadian pas Unisba ini apa, kita ngebahas dulu ininya lah ya, situasinya lah ya. Kenapa sih ini sebuah jadi permasalahan? Kalau dari aku yang udah baca-baca, terus mendengar komen-komen dari teman sama mahasiswa, itu menyatakan bahwa terjadinya kekerasan dari aparat ataupun dari luar aparat juga. Kan kalau didengar-dengar itu kan adanya pengepungan gas air mata yang akhirnya merugikan para mahasiswa yang sedang beristirahat ataupun tidak ada hubungannya sama demo sebenarnya kan. Terus bukan hanya gas air mata, tapi seingat aku juga ada penembakan peluru karet yang tentunya itu bikin beberapa mahasiswa menjadi korban di situ. Makanya ini menjadi sebuah masalah, apakah sebenarnya apa yang dilakukan aparat ini benar atau enggak? Makanya jadi masalah. Tapi setahu aku juga kampus itu ada tempat aman, kayak zona hijau lah, zona amannya mahasiswa atau orang-orang yang ada di area itu tempat amannya gitu Ya, untuk melakukan demonstrasi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada aparat ataupun oknum yang ingin misalnya nembakin gas air mata tadi atau peluru karet dan semacamnya, sebenarnya kalau misalnya ke area kampus yang di mana itu zona hijau atau zona aman, sebenarnya itu tidak boleh, karena pemerintah juga udah mengeluarkan ada undang-undang atau pasal yang mengatakan bahwa kampus adalah zona aman dan tidak boleh ada kekerasan dalam zona tersebut. Iya, benar. Oke. Dan yang jadi permasalahan kenapa masyarakat itu sampai murka gitu, karena kemarin itu yang dimau masyarakat adalah aparat. Ekspektasi masyarakat itu terhadap aparat negara adalah bisa mengayomi kan. Nah, kemarin sedangkan saat demo, aparat dengan massa itu seperti oposisi atau kayak musuh lah ibaratkannya pada saat momen tersebut gitu. Benar-benar. Seingat aku tuh kalau masalah ini kan jika kan pembelaan dari pemerintah itu kayak ya karena masyarakat udah mulai ricuh, mulai ada kekerasan, makanya ikut melakukan kekerasan karena pembelaan. Tapi seingat aku ada di pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu menyatakan bahwa masyarakat itu punya hak untuk berserikat. Mereka punya hak untuk berpendapat, mereka punya hak untuk berkumpul, untuk menyatakan bahwa kayak kita pengen sesuatu, kita tidak setuju akan sesuatu, mereka punya hak. Jadi sebenarnya balik lagi sebenarnya buat kekerasan itu ini sudah berpihak menurut aku. Udah tidak menggambarkan konsep negara-negara kesejahteraan lah yang kita bahas. Jadi kalau dihubungkan dengan asas mengenai kejadian demo kemarin dengan asas negara kesejahteraan rakyat itu ada 3 asas. Yang pertama itu asas demokrasi, yang kedua itu asas keadilan sosial, dan yang ketiga itu adalah asas negara hukum atau Rechtsstaat. Dan juga dalam negara kesejahteraan rakyat ini
sebenarnya partisipasi rakyat itu sangat dipentingkan, Betul. dalam suatu negara. Iya. Jadi sebenarnya kan bisa dibilang bahwa masyarakat ini tuh punya hak kan dalam berpendapat. Gitu. Walaupun lagi memang mungkin ada oknum-oknum yang ikut campur ya, tidak ngerti ini demo tentang apa tapi kok ribut gitu kan. Tapi sebenarnya juga tidak bisa dibenarkan aparat ini melakukan kekerasan. Segment ketiga. Terus kan berdasarkan segmennya tadi ya, kita udah bahas kalau dari kasus ini sebenarnya masyarakat itu bebas dong untuk berpendapat ya. Nah terus gimana sih penegakan hukumnya? Terus kayak ada nggak standar demo dalam negara kesejahteraan itu seperti apa? Oke, dari penegakan hukum berdasarkan kejadian kemarin itu harus didasarkan pada 3 asas. Yang pertama itu ada asas humanis, kedua asas proporsionalitas, dan yang ketiga itu asas due process of law. Oke. Terus yang dimana si aparat ini wajib menjaga keamanan, tapi juga aparat itu harus memperhatikan haknya para demonstran. Nah, sedangkan kejadian kemarin, konfliknya ini, jadi si 3 asas ini tuh diabaikan. Iya, benar-benar. Iya. Dan aparat juga tidak menjaga keamanan, tapi malah memperiuh. Iya. Harusnya pemerintah atau aparat tuh turun tuh sebelum konflik. Iya, benar. Harusnya dia menahan konflik terjadi lah. Iya, Ini sebelum membesar gitu ya, Tapi konfliknya. ini kan konflik ada, Iya. aparat baru turun. Iya, benar. Pemerintah tuh apa sebenarnya? benar. Membingungkan ya. Benar. Berarti aksi demo yang dilakukan tuh bukan ancaman dong ya? Betul. Jadi itu demo itu merupakan sinyal bagi masyarakat untuk ikut untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Itu Iya. gitu. Oke. Jadi sebenarnya ada pembelaan sedikit lah pemerintah itu saat konflik karena lagi dan lagi kan mungkin udah lucu, udah tidak terkendalikan makanya pemerintah turun. Tapi kan lagi dan lagi yang diharapkan masyarakat kan bukan penanganan konflik, Iya, tapi pencegahannya. pencegahan konflik Iya. gitu kan. Benar. Segment 4. Nah, terus kan dari segmen yang tadi kita udah bahas ya tentang kasus pembubaran demonstrasi yang Unisba sama Unpas yang berdampak sama mahasiswanya juga gitu kan, sama kekerasan aparat gitu terhadap mahasiswa gitu loh ya. Nah, terus kira-kira harapannya apa nih dalam penerapan negara kesejahteraan ke depannya gitu gimana? Kalau buat aku pribadi sih semoga negara tuh lebih responsif ya Iya. terhadap aspirasi masyarakat. Benar-benar. Dan apalagi di kondisi-kondisi kayak demonstrasi gitu. Itu aja sih. Kalau dari aku pribadi sih semoga yang tadi sudah dijelaskan dari awal yang asas penegakan hukum itu benar-benar dilaksanakan oleh negara dan bukan hanya sebagai formalitas biasa Iya, cuma teori aja gitu Iya. ya. Kalau dari aku sih pribadi, kan tadi kalian ngomong pemerintahnya ya. Iya. Kalau aku sih harapannya masyarakat deh lebih jangan kalau kata orang zaman sekarang jangan FOMO. Betul. Kalau mau demo tuh ikut itu nggak tahu ini demo tentang apa. Iya, Jangan lucu doang gitu. Bener. Kalau buat pemerintahnya mah ya lebih adil lah ya. Lebih perhatiin masyarakatnya lah ya. Itu kinerja aparatnya tolong dipikirin juga gitu. Berarti kayak ada komunikasi antara masyarakat sama pemerintah gitu ya. Jadi kayak Bener. harapannya masyarakat dan juga lebih baiklah maksudnya dalam bener. menyampaikan apa yang mereka inginkan. Iya, bener. Kalau aparatnya mungkin ya lebih ditenangin lah, Iya, lebih bener. dilembutin lah kali Iya, itu bener. gitu. Ya, itu dia tadi pembahasan kita mengenai apa itu negara kesejahteraan dan kaitannya sama pembubaran demonstrasi yang terjadi di Unisba dan Unpas. Kalau begitu, kita pamit duluan. Bye-bye.